Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel ini ya, di Singkongman. Maaf nih, gue jarang banget upload ya. Karena biasalah kesibukan gue. Ya emang di bulan ini emang lagi jadwalnya rada padet. Tapi percayalah, gue selalu melihat konten dan komentar-komentar yang kalian berikan, walaupun mostly kebanyakan nanya ya. Dan beberapa gue jawab, beberapa enggak karena di luar reach aja gitu. Jadi gini guys ya. Jadi tuh gue tuh emang belajar di platform yang emang gue suka ya. Untuk sekarang saat ini belum ada yang bisa nggantiin gitu. Karena emang ya gue anaknya lebih ke text based dan kebetulan platform itu text based juga yang namanya decoding. Jadi gini, to the point aja lah ya. Decoding lagi ngadain sebuah beasiswa bersama Bank DBS gitu, Bank DBS. Dan itu lagi ada beasiswa coding camp namanya. Jadi di coding camp ini kita mendapatkan kita bisa memilih dua learning path, yaitu back end dan DevOps. Sebelum ke lebih jauh ya, gue mau ngasih tahu nih, gue yakin untuk umum ini sangat rada bingung apa perbedaan back end sama DevOps bang, ya kan? Jadi back end sama DevOps ini bedanya adalah sebelumnya gue mau kasih tahu dulu gitu. Di dua learning path itu gue udah kelar sampai titik dimana tamat gitu, bisa dibilang tamat kayak game ya. Ya udah kelas expert lah dua-duanya. Kalian bisa lihat LinkedIn gue di deskripsi di bawah dan bisa add friends gue juga. Di situ bisa dilihat sertif yang gue pajang itu, yang gue flexingin yaitu backend developer expert dan belajar membangun microservice. Itu dua learning path itu dua courses yang emang udah paling bawah ya, udah paling tamat, udah di expert kelasnya. Jadi gue bisa ngambil kesimpulan bahwa jika kalian yang baru mulai ya, lebih baik gue saranin untuk mengambil learning path back end. Karena back end dan DevOps ini dua hal yang berbeda tapi satu kesatuan ya. Kalau gue lihat ya, ini just my perspective gitu. Correct me if I'm wrong. Gue masih belajar juga, tapi ini DevOps itu kan kayak lebih ke ngatur cloud dan aplikasi ya, back end lah. Ngatur back endnya itu. Jadi kalau kalian nggak tahu back end ya mungkin rada bingung ya di satu sisi. Tapi kalau kalian emang mau lebih ke manajemen arsitekturnya atau setting ini itu ya back end oke sih. Demi deh, saran gue itu belajar back end dulu. Karena di saat lo belajar basic back end, lo mau loncat ke DevOps itu kemungkinan akan lebih mudah. Yang lebih baik kalian pelajari kalau kalian emang merasa belum bisa di antara dua itu, lebih baik back end dulu. Kalau kita lihat di industri ke depan ya, gue tuh kan emang sekarang tuh udah tingkat 3 kuliah dan kebetulan gue lagi ikut Bangkit, dan Bangkit itu ada learning path yang gue ambil itu cloud computing. Jadi cloud computing sama DevOps itu juga bersinggungan sebenarnya. Jadi anggaplah gue emang lagi mempelajari hal-hal ini. Kalau kita lihat di industri ke depan memang sangat-sangat dibutuhkan DevOps engineer. Kalian bisa lihat di LinkedIn lagi, DevOps engineer emang lagi dibutuhkan sekali. Tapi back-end developer atau back-end engineer itu 2 kali lebih banyak demand-nya gitu. Nah, saran gue itu back-end lagi. Gue selalu menyarankan back-end deh, karena gue akan ikut Bangkit Cloud. Teman-teman gue yang nggak bisa back-end, yang buta back-end, langsung tiba-tiba loncat ke cloud itu cukup menyulitkan ya sebenarnya. Karena basicnya sendiri cloud itu sebenarnya back-end yang taruh di lingkungan lingkungan komputasi awan gitu kan. Cloud itu kan komputasi awan, komputasi nggak di awan gitu, enggak. Tapi aduh, bingung jelasinnya gimana ya, tapi yang jelas backend itu penting lah gitu. Dan kalian udah bisa lihat gimana mungkin datanya ntar gue kasih reportnya ada di bawah nih, di bawah deskripsi. Percayalah, kalian harus baca itu semua karena biar dapat insight-nya. Dan setelah itu langsung aja kalian daftar ya abis ini, karena deadline. Karena apa? Karena batasnya 25 Mei. Sekarang tuh 10 Mei. Betul kan? 25 Mei, sekarang tuh udah 10 Mei. Mending kalian sekarang langsung aja di link program di bawah gitu. Aduh, sebelumnya gue lupa, gue tuh ngedaftar sebagai referral juga gitu. Gue bukannya ingin mendapatkan benefit sendiri, tidak. Tapi percayalah, kalian di saat ikut kelas ini, learning path ini, back end ini, kalian akan mendapatkan hal yang luar biasa baik. Karena emang gue menyarankan sekali ya gitu. Karena gue bener-bener dari nol sampai di titik dimana gue pede sama skill gue gitu di back end ini, konteksnya di back end ini. Kalian daftar gitu.
Eh, jadi ada linknya di bawah, di gue pakai referral gue gitu. Jadi ya percayalah, nggak akan rugi untuk spend waktu untuk belajar backend ini, dimana ntar kalian juga bakal ada session apa ya, ini beda nih, ini pokoknya ada live sessionnya gitu. Sebelumnya gue tuh ikutnya nggak dari DBS, dari namanya ID Camp. Nah itu beda lagi tuh ya, Indosat Orido Camp. Gue tuh emang nggak sampai kelas expert, cuman mentok sampai fundamental, karena emang orang-orang jago banget, cepet-cepet banget ngerjainnya, dan gue kalah ya intinya gitu. Tapi karena emang gue orang aktif kan, aktif tuh kayak misalnya gue ikut challenge, gue ikut referral atau apapun itu, alhamdulillah dapat aja gitu. Oh nih dapat token expert gitu kayak ya gimana ya, emang alhamdulillah aja rezekinya itu ada aja gitu kalau emang lu mau aktif. Nah ini adalah pertamanya untuk lu aktif guys. Biar apa? Biar lu dapat kesempatan kayak gua. Ya gua bikin channel gini ya, ini aktif salah satunya kan. Dan udah langsung daftar aja lo udah. Karena emang registrasi 25 Mei. Nah, terus ada tips dan trik deh dari gue deh, gimana nih caranya nih. Jadi kan lu belajar basic and beginner ini sampai 31 Mei. Tuh. Lu kalau lu ikut backend, lu sedikit mempelajari dasar pemrograman JavaScript. Sumpah itu penting banget, itu basic dan lu harus belajar itu. Seenggaknya kalau backend lu nggak ngerti dasar pemrograman JavaScript, karena emang backend ini basicnya yang dipakai di coding itu full JavaScript ya, nggak pakai bahasa pemrograman lain like a Go atau Java atau apa atau C++. Enggak, ini pakai bener-bener JavaScript, full JavaScript, Node.js. Dan kalian harus benar-benar belajar dasarnya pemrograman JavaScript, dan ada di situ ada backend untuk pemula dan sedikit materi soal Amazon Web Service gitu. Amazon Web Service AWS itu salah satu cloud ini juga apa sih? Provider cloud tuh ada beberapa, salah satunya Amazon Web Service. Gue kan bisa dibangkit nih, gue ngerjainnya itu pakai Google Cloud Platform, itu GCP dari Google. Kalau ini Amazon Web Service ini dari Amazon, dan ya sama-sama bagus gitu. Untuk intermediate, ntar kan ada pengumuman kelas intermediate. Saran gue apa untuk lu lolos intermediate, kerjain secepatnya. Dan jika memang ada submission, sebisa mungkin berikan yang terbaik dan cepat juga, karena emang ini saingannya cukup ketat gue lihat ya, karena di sini ada umum. Kalau umum, konteksnya umum, seorang profesional pun pasti join. Orang-orang yang subscribe YouTube gue ini mostly mahasiswa ya, karena emang target channel gue itu mahasiswa dan anak-anak SMK gitu di jurusan ilmu komputer ini. Semoga aja yang join itu ya. Dan untuk itu ntar ada live session juga. Ntar lu biasa di intermediate itu namanya back end, fundamental back end kalau nggak salah, itu cukup mengerikan ya. Enggak, gue bercanda, biasa sebenarnya bisa aja lebih mudah. Tapi di situ sedikit belajar authentication dan authorization, dan itu menurut gue rada ribet. Tapi it's okay, nggak apa-apa, lu pelajari. Dan saat lu upload submission jangan pernah lo plagiat, karena itu ngurangin nyawa lo di decoding. Nyawa decoding tuh ada 3 gitu kayak game. 1 abis akunnya ke bekuin selama 3 hari. Lu ketahuan kedua, lu selama 30 hari. Ketahuan ketiga di banned akun, lupa. Ngeri kan. Nah makanya jangan sampai, makanya cintai proses saat belajarnya, walaupun emang sedikit diburu-buruin ya, tapi percayalah untuk lu manage waktu lu lah ya, gimana caranya terserah. Dan saran gue untuk bisa lolos sampai expert, ya udah berikan yang terbaik untuk submissionnya dan secepatnya, udah itu aja saran dari gue. Walaupun gue sendiri nggak lolos sampai kelas expert, tapi kan gue udah sedikit agile dalam hal ini, so gue bakal share gitu hal-hal kayak gini ke lu. Dan sebenarnya sih itu aja ya. Gue yakin di saat lo sampai titik expert, lo bakal bangga banget ya sama diri lo, dan lo buat profil LinkedIn lo sekarang, lo taruh sertifikat itu, nilai jual lo sangat bertambah, bro. Jadi sekian aja dari gue. Stay safe buat lo semua. Jangan lupa tetap makan, minum ya. Sama jangan lupa tetap tidur. Oke, sekian dari gue. See ya and peace out now.